kita. I'm gonna present. Ya udah, kita record dari sekarang aja ya. Bentar, masih ada satu yang belum masuk, siapa ya? Gita ya kayaknya yang belum masuk ya. Yaudah, nggak apa-apa, nanti Gita nyusul aja. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk mengikuti kelas saya. Jadi, karena this is our first meeting, let me introduce myself first. Namaku, mungkin kita bilingual aja ya. Namaku Ratrika Pustinugraheni, all of you can call me Ratri. Right now I'm studying at English Education Department, Smart University. Aku mahasiswa akhir, lagi ngerjain skripsi. Semoga dimudahkan ya teman-teman, ya doanya ya. Dan aku asli Purwokerto. Kalau yang tahu ngapak-ngapak, bahasa ngapak itu saya bisa. Saya asli Purwokerto, kuliah di Solo, dan sekarang lagi di Purwokerto karena kita semua tahu sekarang lagi zamannya online, jadi saya juga kuliah di rumah dan saya juga sekarang lagi di rumah. Mungkin itu aja ya dari saya, perkenalan dari saya. Sekarang teman-teman ya satu-satu mungkin memperkenalkan diri kalian masing-masing, nama, asal, terus apa ya, kuliah di mana, terus habis itu hobi apalah, terserah apapun yang ingin kalian share lah di sini. Untuk ini warming up ya, kita kenal-kenalan dulu aja mungkin 15 menit pertama. Mungkin bisa dimulai dari siapa nih? Dari Kak Sylvia. Silahkan Kak Sylvia. Thank you. Kedengaran suaranya? Kedengeran. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nice to meet you all. I'm Luve Sylvia. You can call me Sylvia. Saya dari Kepulauan Riau, Pulau Bintan. Kalau ada yang pernah ke Kepulauan Riau dekat Batam, itu pasti tahu Pulau Bintan. Jadi saya orang perbatasan. Apa tadi ya? Hobi ya? Atau apa ya? Iya, hobi nggak apa-apa, boleh share. Hobinya traveling, reading, eating, sleeping. Repeating. Ya. Iya, jadi jadi yang bering-ing itu yang paling membahagiakan. Saya kuliahnya alhamdulillah sudah lulus tahun 2016 dengan cuti 2 tahun, harusnya 2014 lulusnya ya, jangan ditiru sama yang lain. Saya lulus dari jurusan pendidikan dan pendidikan dan sastra Indonesia. Lupa deh jurusan sendiri. Lupa. Pendidikan dan Sastra Indonesia, FKIP keguruan. Oke, siap. Itu aja deh. Thank you. Iya, terima kasih Kak Sylvia. Selanjutnya mungkin dari Kak Firda, silahkan. Hello everyone, my name is Firda Valinda. You can call me Firda. I'm from Bandung. I'm 20 years old. Terus kemarin sempat istirahat dulu sebelum kuliah setahun. And I'm a student of Faculty of Law, Maranatha Christian University sekarang. Oke, siap. Hobinya Thank apa, you. Kak? Hobinya reading and writing. Oh, and writing. Sleeping enggak juga? Sleeping itu bukan hobi ya? Bukan hobi. Kebutuhan. Oke, terima kasih. Thank you Kak Firda ya. Next mungkin Kak Delvita. Ini ladies first ya, nanti cowok-cowok tunggu dulu. Ya, halo semuanya. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Oke. Nama saya Delvita Natasha, 18 tahun, dari Bandung. Mungkin juga ada yang pernah ke Bogor, saya sekolah SMK dari Bogor, baru lulus tahun ini.
Untuk hobi, dengerin musik, terus nonton, dan tidur pastinya. Oke, siap. Nonton apa nih? Nonton drama Korea? Ya, semuanya saya Oh, tonton. semuanya. Iya. Oke, siap. Thank you, Kak Dalvita. Selanjutnya, siapa nih? Udah ya? Ceweknya udah semua. Berarti sekarang ke Kak Agung. Silahkan, Kak Agung. Oke. Hi everyone. Namaku Rizky Agung. Umur 20 tahun. Baru lulus kuliah 4 bulan yang lalu di Universitas Brawijaya. Ambil jurusan teknik kimia. Sekarang lagi nggak ngapa-ngapain. Lagi ngepersiapin aja apapun yang peluang yang datang gitu. Terus apa lagi ya? Udah kali itu aja. Udah. Oke. Udah. Oke. Thank you, Kak Agung. Ini Kak Agung atau Kak Rizky dipanggilnya? Bisa semua sih. Agung aja nggak apa-apa. Oh lebih, iya, Agung aja. Lebih familiar Agung ya. Oke, siap, Kak Agung. Selanjutnya Kak Arman. Hello everyone. Halo. My name is Arman Jufri. I'm from Ternate, North Maluku. I'm 23 years old. Saat ini masih berkuliah di Universitas Hairun, jurusan pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan juga ilmu pendidikan, semester 5. Oke. Sama ya Kak, berarti Ya, sama udah itu kayak ya. pendidikan bahasa Inggris. Iya. Oke, siap. Terima kasih Kak Arman. Kak Arman ya Iya, dipanggilnya ya? Oke. Atau Iya. Jufri? Kak Arman aja. Arman. Oh ya, oke, siap. Iya. Selanjutnya dari siapa nih? Kak Gilang. Kak Muhammad Gilang di sini. Halo everyone. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang. Asli dari Tasikmalaya. Baru lulus 1 tahun Ma'had Tahfidz di Yogyakarta. Sekarang kerja di Yayasan Al-Wafa. Hobi reading and writing. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Gilang. Mantap banget ya ini ya. Saya jadi minder nih. Keren-keren banget students-nya. Bukan, nanti kita di sini sharing-sharing aja ya. Mungkin nanti setelah saya menyampaikan materi, kalau teman-teman mau ada yang sharing apapun, kayak tadi Kak Sylvia bakal sharing nih ke kita tentang how to get a scholarship ya di luar negeri kayak gitu-gitu. Nanti siapapun yang mau sharing boleh banget sharing. Kita di sini kayak open aja ya, belajar dan mengajar gitu aja sih. Kita juga bawa santai aja. Nanti juga saya bakal bawa santai, nggak yang terlalu formal banget nyampein materinya. So today, Kak Gita udah mau masuk nih. Oke. Ada Kak Gita, satu lagi. Kita tunggu. Udah masuk ya Kak Gita? Halo Kak Gita. Halo Kak, baru banget nyampe rumah. Iya ya, nggak apa-apa. Tadi yang lain udah pada kenalan, sekarang tinggal Kak Gita aja nih yang belum. Mungkin langsung aja nama, ya, nama, asalnya dari mana, kuliah di mana, atau kesibukannya apa, hobinya juga boleh, apapun deh boleh di-share. Oke. Halo teman-teman semua. Nama saya Gita Chandra Nuraini dari Bandung. Terus sekarang lagi kuliah, sebenarnya kuliah ekstensi sih di Universitas Nurtanio Bandung. Jurusannya gitu. apa, Kak? Jurusannya teknik penerbangan. Wow, so cool. Soalnya dulunya kan di Polban, teknik D3 teknik aeronautika, terus lanjutnya pengennya yang sejalur lagi, jadi lanjutin S1-nya teknik penerbangan juga gitu. Oke, siap. Gitu.
Hobinya apa nih Kak? Hobi apa ya? Dengan pesawat. Hobi sih paling yang lagi sering dikerjain aja akhir-akhir ini. Aku sih suka baca novel ya, tapi novel. nggak yang bener-bener, bukan baca buku yang berkeilmuan gitu. Gimana ya? Cuman kalau baca yang self improvement gitu masih suka. Paling baca-baca gitu aja sih, dan paling streaming YouTube. Udah sih itu. Iya sih, emang kayaknya sekarang kegiatan kita gitu-gitu aja ya kan. Iya bener. Tidak lepas dari YouTube. Oke, terima kasih Kak Gita. Selamat bergabung. Terima kasih juga Kak. Oke, ya udah ya, berarti kita sekarang mulai masuk ke materi. So, let me share my screen. Semuanya udah siap kan ya? Insya Allah. Kalian boleh take notes or take notes di buku atau di HP juga boleh. Senyaman kalian aja. Oke, so udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan. Sudah, Kak. Udah, Oke. Udah. Yeah, okay, so hello beautiful people. So today we are going to talk about effective speaking. Jadi apa aja sih yang bakal kita pelajarin di effective speaking ini? Jadi the first one we are going to talk about good speaker. What is good speaker? How to be a good speaker? And then the second one we are going to talk about good public speaking. What is good public speaking? And how to be a good public speaking. Kalau misal saya terlalu cepat atau gimana, ini ya, tolong diingatkan. Jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu good speaker. How to make our voice powerful. Jadi sebenarnya untuk materi ini, good speaker, yang pertama itu kita bakal bahas tentang how we become a good speaker in our daily conversation. Jadi good speaker itu kita bukan masuk ke public speaking dulu. Jadi kita akan membicarakan tentang gimana sih kita menjadi pembicara yang baik, entah itu berbicara dengan teman kita, entah itu berbicara dengan kelompok di tempat kuliah atau apapun itu. Kan kita juga harus menjadi good speaker ya. Nggak harus ketika kita menyampaikan speech atau apa, berbicara dan make a conversation with your friends. Also we have to be a good speaker too, right? Jadi first thing that we have to know, apa sih sebenarnya yang seharusnya kita hindari agar kita tuh dinilai sebagai good speaker, agar orang-orang tuh melihat kita, wah keren nih orang ngomongnya, wah keren juga ya pembicaraan dia. Jadi gimana sih orang-orang biar percaya apa yang kita bicarakan, how to make our voice powerful. Jadi ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui, yang harus kita hindari agar kita itu menjadi good speaker. Yang pertama, gossiping. Apa sih maksudnya gossiping itu? Jadi buat kalian nih, terutama para cewek-cewek yang sering buat gosip-gosip ya mungkin ya. Jadi hindari itu ya. Gimana ya? Sekarang kalau misal kita want to be a good speaker, orang-orang tuh harus percaya, wah ini orangnya jujur nih, orangnya baik, orangnya nggak pernah ngomongin orang lain. Pasti orang-orang bakal nilai kita, bakal dengerin kita dong, bakal dengerin apa yang kita omongkan. Jadi kalau misal kita sering gosip, sering ini orang tuh kata, apaan sih itu orang sering banget gosip, masa kita dengerin, nggak usah deh kayak gitu. Kadang orang-orang kan berpikir seperti itu ya. Jadi first thing that we have to know, we have to avoid gossiping. Jadi orang-orang tuh nggak mendoktrin kita sebagai orang yang suka gosip. Ketika kita sudah doktrin sebagai orang yang suka gosip, biasanya orang-orang nggak akan percaya sama yang kita omongkan. Biasanya loh ya. Jadi kalau bisa itu, hindari gossiping. Terutama buat para cewek nih. Buat saya juga ini self-reminder sebenarnya. Yang kedua adalah judging. Jadi kita tuh, kalian ngerasa nggak sih ketika kita berbicara tapi malah dijudge sama orang-orang, wah apaan sih lo, emang bener orang, emang lo ngerjain ini ya gitu. Jadi kayak apa ya, kalau bisa
kita tuh jangan menjadi orang yang suka ngejudge gitu loh. Oh nggak bener nih, enggak gitu. Jadi jangan ada pikiran kayak gitu dulu, jangan ada pikiran buat ngejudge orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita mencoba untuk menjudge orang lain juga yang akan males dong dengerin kita. Wah orang ini baru diomong sedikit aja udah ngejudge salah benernya kayak gitu. Jadi kalau bisa judging ini dihindari ya teman-teman. Terus the next one is about negativity. Kadang orang-orang yang pesimis, orang-orang yang apa-apa pikirannya negatif kayak gitu-gitu, itu gimana ya? Susah banget buat dipercaya. Sekarang kalau misal kita sering banget ngeluh, sering banget ngomong negatif tentang orang lain, kayak gitu-gitu, gimana orang mau percaya sama apa yang kita omongin, ya enggak? Jadi, yang ketiga yang harus kita hindari adalah negativity. Hilangkan negativity itu, hilangkan aura-aura negatif di sekitar kita. Dan yang selanjutnya ada complaining. Ini nih orang-orang yang kadang suka komplain dikit-dikit komplain, dikit-dikit apaan sih nggak mau ini itu kayak apa ya, orang-orang yang suka komplain gitu kadang bikin kita annoy kan. Jadi kalau bisa hindari complaining ini biar orang-orang juga mau mendengarkan apa yang kita bicarakan. Terus yang ketiga adalah excuses. Nah excuses ini kadang ada di diri kita semua nggak sih? Kadang kalau misal kita mau diajak ke mana, terus ada orang yang mau ngajak kita ngapain kayak gitu, tapi kadang kita selalu beralasan ini itu, alasannya kadang nggak jelas lah ini itu, saya sorry kak ini, terus kadang juga yang suka telatan, aku nggak nyindir kita ya, cuma yang suka excuses yang nggak jelas kayak gitu, itu kalau bisa amat sangat dihindari ya, soalnya orang-orang yang kayak gini tuh kadang bikin kita udah bad mood aja kalau misal mau menyampaikan sesuatu gitu. Nah, terus ini yang selanjutnya adalah exaggeration. Exaggeration di sini adalah maksudnya berlebihan. Sesuatu yang berlebihan. Kita juga ketika menyampaikan sesuatu jangan melebih-lebihkan gitu loh, jangan sampai yang kayak ih sumpah tau mana gitu. Ya boleh sih, itu boleh banget, tapi kayaknya itu nada-nada yang kita sampaikan ketika kita berbicara dengan teman kita ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara in a bigger forum, kalau bisa jangan exaggeration sih. Kadang soalnya exaggeration itu lead to lie. Jadi kadang kalau misalnya kita melebih-lebihkan sesuatu, kadang itu bisa ini kan mengacu pada sebuah kebohongan. Kadang kayak gitu sih kalau misal kita tiba-tiba melebih-lebihkan sesuatu. Sebentar ya, saya ada telepon dari dosen. Bentar ya, maaf ya. Saya Oke, cek. Nah, yang terakhir sendiri ini adalah dogmatism. Apa sih dogmatism itu? Dogmatism itu sebenarnya mengandung arti bahwa orang berpegang pada kepercayaan tanpa dia tahu source-nya. Jadi jangan sampai kita menyampaikan sesuatu, tapi itu tuh bukan sesuatu yang dipercaya oleh banyak orang. Jadi intinya source dari apa yang kalian sampaikan itu terpercaya dan bisa disampaikan oleh orang-orang. Gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya kecepatan nggak dalam menyampaikannya? Kalau misal kecepatan, remind aja. Enggak kak, enggak kecepatan. Enggak, ya? Cukup kak. Oke, siap. Cukup jelas. So far, so good? Good. Iya, So good. Good. Oke, so we So move good. to the next slide. Nah, ini. Jadi apa sih yang harus kita lakukan to be a good speaker? Yang pertama adalah honest. Honest ini kita harus jadi jujur. Itu tadi ya terkait dengan dogmatism. Pokoknya kita jangan sampai menyampaikan sesuatu itu tanpa ada source yang terpercaya. Jadi honest. Semuanya itu clear
clear berdasarkan source, dan juga straight. Kita nggak ngalor ngidul ngetan ngulon. Ini tahu nggak ya bahasanya? Ngalor ngidul tuh maksudnya nggak bercabang-cabang, nggak kemana-mana gitu. Jadi topiknya ini ya udah di situ kayak gitu. Itu straight. Nah, yang kedua yaitu authenticity, be yourself. Jadi di sini itu sebenarnya authenticity ini jadi juga terkait dengan apa ya, dari exaggeration. Jadi kalian jangan sampai melebih-lebihkan sesuatu. Intinya kalian be yourself, authentic. Apa yang kalian sampaikan itu apa yang kalian suka dan apa yang kalian kuasai, seperti itu. Terus integrity, trusted. Jadi trusted di sini yaitu sih sebenarnya terkait juga sama honest tadi. Jadi kalau bisa kita menyampaikan sesuatu yang sudah kita kuasai, sudah kita ketahui, sudah kita periksa kembali apa ya, authenticity-nya sudah kita periksa kembali source-nya. Jadi di sini kita bisa dipercaya oleh orang-orang. Terus yang terakhir yang harus kita lakukan adalah love. Love ini di sini maksudnya kita harus put emotion di dalam menyampaikan sesuatu. Jadi jangan datar, jangan yang sambil marah-marah, gubu-gubu itu mungkin ada tempatnya sendiri ya. Tapi kalau bisa tuh emotion, jadi kita mengikuti alur dari apa yang kita sampaikan. Kalau misalnya kita lagi menyampaikan sesuatu yang exciting, we have to show excited face, something like that. Kalau misalnya kita lagi share something happy, we have to show a happy face. Kalau misalnya kita sedang menyampaikan sesuatu yang menyedihkan, ya apa ya, tunjukkan muka yang sesuai dengan apa yang kalian sampaikan, seperti itu. Jadi itu what we should do. Jadi ini tadi adalah poin-poin yang sebenarnya bukan untuk public speaking saja ya, bukan untuk speech ketika kita menyampaikan speech, tapi ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, ketika kita berkomunikasi dengan teman atau dengan a bigger forum atau dengan teman-teman kalian di organisasi. Ini yang harus kalian perhatikan. Nah, ini kita baru masuk ke good public speaking. Di sini kita mengacu pada public speaking. Jadi public speaking di sini adalah is a process of communicating information in front of the audience. Communicating itu nggak sama dengan informing ya. Jadi public speaking itu lebih ke communicate. Jadi kita itu ketika menyampaikan sesuatu di depan audiens, di depan orang banyak, ini udah konteksnya audiens ya, pendengar yang benar-benar mereka ada di depan kita, mereka mendengarkan kita, bukan ketika kita ada di dalam forum kecil, tapi kita sudah berbicara tentang public speaking. Nah, public speaking ini di sini itu sebenarnya lebih ke communicate. Jadi kita menyampaikan sesuatu like we are communicate with the audience, not just informing. Kalau informing kan kayak kita ngasih tahu ini bla 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 bla, udah selesai. Tapi public speaking di sini adalah communicate. Jadi kayak ada dua arah. It's like a dialogue, not just a monologue. Informing is monologue, right? Jadi public speaking di sini adalah lebih ke communicate. We have to communicate with the audience. Nah, good public speaking is when you are confident and the audience are paying attention to what you are trying to deliver. Jadi good public speaking yang baik itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu secara percaya diri di depan orang-orang, dan ketika orang-orang di depan kita, di audiens itu mendengarkan apa yang coba kita deliver, sampaikan. Seperti itu. Nah, ini dia. Pay attention to this. Ini berdasarkan ini ya, Julian Treasure. Jadi saya mengambil salah satu expert in public speaking. His name is Julian Treasure. He says that there are 3 things that we have to pay attention to related to public speaking. Jadi yang pertama itu adalah physical. Physical ini di sini dimaksud adalah body language. Body language di sini sangat amat penting ya teman-teman. Jadi ketika kita semua mencoba menyampaikan speech di depan audiens kita, what we have to pay attention is our body language. Jadi kayak gini, kalau misal kalian ngomong di depan orang kan nggak mungkin kalian cuma diem berdiri kayak gitu kan. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan body language kita. How we use our hand, how we use our body to attract the
audience gitu. Jadi pintar-pintarnya kita gimana memainkan tangan kita, memainkan wajah kita, memainkan muka kita di depan audience. Dan itu yang akan attract mereka untuk pay attention to our topic. Pasti kalian tahu kan body language yang gimana yang menurut kalian ketika kalian melihat public speaker di depan nih, wah orang ini bagus nih menyampaikannya. They use their hand and their body to attract the people. Jadi body language ini di sini adalah poin yang bisa attract people. Jangan sampai kita kayak cuma berdiri kayak gitu kan, nggak mungkin juga ya. Berdiri terus kadang kan kita kalau nervous itu kadang muka kemana-mana ya, mata ya, terutama mata tuh kemana-mana kayak gitu. Itu sih yang benar-benar harus kita latih banget. Soalnya kayak apa ya? Kayak setiap aku mencoba untuk ini ikut competition, speech competition kayak gitu, yang emang harus dilatih itu bagaimana kita control our nervousness. Jadi kayak body language ini bisa dilihat nervous enggaknya kan. Jadi kadang aku mencoba untuk cooling down sebelum sebelum ikut competition. Itu kayak ketika di depan juri itu aku mencoba untuk take the deep breath and then I'm trying to smile to everyone in front of me. Jadi itu sebenarnya yang bisa membuat kita agak sedikit nggak nervous. Soalnya pasti nggak sih ketika kita mencoba untuk ngobrol di depan orang itu pasti kayak ada rasa nervous itu pasti. Jadi salah satu tips aku gitu sih, kayak take a deep breath and then smile to everyone in front of me. Body language, the important thing that to attract the audience. And then the second one is about the visual. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, kita juga bisa present the PPT or some pictures, charts, and graphs to attract the audience. Jadi bisa kita kayak gini sih, biasa kayak kalian juga presentasi di depan kelas gitu, presentasi apalah itu kan pasti kayak ini kan menyampaikannya dengan apa sih isinya, present itu apa ya? Ya present pokoknya, present gambar atau PPT di belakang kita, terus kita kayak trying to deliver. Yang penting jangan terlalu banyak ini aja sih, jangan terlalu banyak tulisan, ya itu yang harus pay attention sih. Jangan terlalu banyak tulisan, terus jangan terlalu yang colorful and black boleh, cuma tetap di-adjust ya, jangan terlalu yang colorful banget, jangan terlalu yang aneh-aneh kayak gitu lah. Pokoknya untuk visual ini bisa disesuaikan dengan topik yang sedang kita sampaikan. Visual ini juga bisa membantu kita sih untuk mengingat apa yang akan kita sampaikan di depan audiens. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah story. So we have to pay attention to the story. Di story di sini adalah maksudnya word choice and emotion. Jadi word choice ini di sini ketika kalian menyampaikan sesuatu di depan audiens, kalau bisa jangan memakai bahasa yang complicated ya. Just use easy language that can be understand for all of the audience. Yang gampang-gampang aja, yang biasa-biasa aja, nggak usah pakai apa bahasa-bahasa filsafat ya. Ya boleh ketika kalian emang menyampaikan materi itu ya. Cuma kalau bisa ketika kalian menyampaikan topik itu bahasa yang kalian sampaikan itu understandable for the audience. Gitu, easy to understand. And the second one is about emotion. Nah, itu tadi sih kayak yang saya sudah sampaikan di depan tadi, emotion di sini. Jadi kita harus menyesuaikan dengan topik yang sedang kita bicarakan. Ketika kita sedang menyampaikan sesuatu yang menggembirakan, we have to show a happy and excited aura kayak gitu-gitu. Jadi emotion di sini juga penting ya, teman-teman, biar audiens juga bisa merasakan feel-nya gitu, feel dari topik yang sedang kita bicarakan. Seperti itu. Jadi ini Julian Treasure. There are 3 things that we have to pay attention related to good public speaking. Itu tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, the next one is about we are going to talk about 5 techniques to achieve public speaking perfection. Jadi saya akan menyampaikan ada 5 teknik. Teknik ini saya dapatkan dari salah satu, bukan blog juga dia ya, Flunyu. Flunyu itu emang
sudah terkenal banget di antara para teacher, English teacher in Indonesia sih terutama, soalnya dosen-dosen saya juga kadang menyampaikan dengan menggunakan source ini from you. Jadi ada 5 teknik yang bisa kita perhatikan untuk mencapai public speaking perfection. Yang pertama adalah learn English phrases for speech. Jadi ini yang paling dasar banget ya, sebenarnya kita tahu phrases-phrases yang digunakan untuk ketika kita menyampaikan speech. Phrases-phrasesnya itu yang dimaksud apa sih? Nah, di sini saya tulis ada 4. Yang pertama ada warm up, introduce topic, interact with audience, and the last one is about closing. Ini apa ya, phrases-phrases yang umum banget sih digunakan oleh para public speaker ketika mereka menyampaikan sesuatu. Yang pertama itu di warm up, jadi sebelum kita menyampaikan topik kan ada welcome, bla 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 gitu kan, terus ini kayak basa-basi dulu gitulah. Thank you for being here, I'm happy to see you here, something like that before we start to deliver our topic. Biasanya warm up kayak gitu ya, ada thank you-nya dulu, terus basa-basi lah intinya. Terus habis itu yang kedua adalah introduce the topic. Jadi di introduce the topic ini sebelum kita menyampaikan sesuatu jangan langsung gini ya, jangan langsung nabrak aja tiba-tiba kita present something bla 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 tanpa ada ambil-ambil di depan kayak let me begin with bla bla bla, today I'm going to present about bla bla bla. Kalau bisa kayak tadi disampaikan kontennya dulu, apa sih yang bakal speaker ini sampaikan di apa yang bakal speaker sampaikan kayak gitu. Nah, kata-katanya itu bisa tadi ya, let me begin with bla bla bla, today I'm going to present about gitu. Itu di introduction. Terus habis itu setelah kalian introduce the topic, kalian kan menyampaikan topiknya ya, bla 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 bla, dengan memperhatikan aspek-aspek yang tadi sebelumnya. Yang ketiga itu adalah interact with audience. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi di awal, public speaking ini buat communicating ya, not just informing. Jadi kita harus interact with the audience as many as we can. Jangan audience itu jangan dianggurin gitu. Jadi kayak before I move on, does anyone have any question kayak gitu. Walaupun question kadang di akhir ya, cuma bisa banget kalian sampaikan kayak di tengah-tengah sebelum kalian going to the next chapter, kalian bisa tanyakan, ini sejauh ini ada nggak nih pertanyaan gitu. Atau kayak basa-basi gimana, yang kayak tadi so far so good, terus gitu-gitulah. Pokoknya interact with audience as many as you can. So jadi audience tuh nggak kayak sepaneng gitu loh, cuma dengerin bla bla bla. Kalau misal kalian ajak bicara kan mereka juga sedikit bersemangat seperti itu. Nah, yang terakhir adalah closing. Di closing ini ya biasa lah ya, thank you for your time and attention, thank you for being here for me, something like that. Intinya you have to say thanks to the audience who want to listen to your speech. Like that. That is the English phrases for speech. Jadi kalian bisa berlatih di warm up sih, pertama kayak warm up how to lift the audience mood. Jadi sebelum kalian menyampaikan topik kalian, kalau bisa kalian basa-basi dulu biar audiensnya juga kayak asik banget nih speakernya kayak gitu. Di warm up basa-basi kayak gitu sih. Nah, terus the second one the second techniques is about master the art of storytelling. Di sini saya bacakan ya, the story are apa nih? Kayaknya saya typo ya. The story are easy, harusnya easy. The stories are easy to understand. They are also told in a language that match the way of the audience communicates. So they don't need to spend time interpreting and then absorbing. Also aids in memorability because the overall lesson is easy to grasp in summary. Jadi intinya master the art of storytelling di sini adalah kalian menyampaikan topiknya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Setelah itu yang tadi ya, bahasanya itu harus mudah dimengerti oleh si audience. Jangan yang susah dimengerti, intinya understandable and easy for them kayak gitu. Jadi mereka nggak membutuhkan waktu yang lama untuk memahami, untuk absorb di
story kayak gitu. Nah, itu also adds in memorability. Jadi kalau bisa ini kalian menyampaikan sesuatu yang memorable buat mereka. Jangan sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Intinya memorable. Dan ini ya berbobot pastinya. Because the overall lesson is easy to grasp in summary. Jadi mereka setelah kalian menyampaikan sesuatu, mereka bisa mengetahui, oh intinya tuh kayak gini. Oh jadi itu tadi yang disampaikan tuh ini kayak gitu. Itu masalah the art of storytelling. The next technique is about learn English body language. Nah ini kan tadi body language itu menurut Julian Treasure itu penting banget, harus kita perhatikan. Yang pertama postur kita nggak boleh yang loyo, nggak boleh yang intinya ya loyo gitulah, nggak enak dilihat kan. Kadang kalau misal orang di depan tapi kayak bungkuk kayak gini kan nggak enak banget dilihat. Jadi kalau bisa kita posturnya itu tegap, yang siap, terus yang enak dilihat oleh para audiens gitu, postur sih terutama. Terus habis itu yang kedua adalah movement ini tadi juga bisa kayak ketika kalian menyampaikan sesuatu nih di depan audiens kan kayak kalian berdiri kan di depan. Jadi kalau bisa jalan ke kanan, ke kiri gitu. Jadi jangan ada di satu tempat kayak gitu. Tapi kalau bisa juga mengelilingi audiens, nggak mengelilingi juga sih. Cuma kayak sekali-kali jalan ke sebelah kanan, sekali-kali jalan ke sebelah kiri. Cuma jangan sering-sering. Nanti audiensnya bingung lihat kalian di kanan kiri. Jadi movement sekali-kali boleh, cuma jangan terlalu sering. Terus yang ketiga adalah eye contact. Eye contact ini penting banget. Jangan sampai kalian menyampaikan sesuatu tapi kalian nggak melihat ke audiens. Melihatnya malah ke atas, mungkin lihat cicak kali ya di atas, jangan sampai kayak gitu. Mungkin dulu sih awal-awal kayak misalnya kita pas, dulu sih saya kayak pas masih SMP kayak gitu, kalau misal suruh ngomong di depan itu, ngomong sambil lihat atas gini, soalnya saya nervous banget. Dulu saya nggak bisa banget ngomong di depan orang banyak. Kayak sampai guru saya sampai bilang kayak, Mbak, tolong dong lihat ke audiens, emang di atas ada apa? Ada cicak, sampai di kayak gitu. Jadi kayak contact ini penting banget. Kalian harus lihat semua audiens, jangan cuma satu arah, tapi lihat all of the audience in front of you. Kayak satu-satu, kayak melihatnya dengan penuh cinta, kayak gitu. Nggak gitu juga sih, cuma ya kalau bisa eye contact-nya tuh menyeluruh gitu. Nah, yang terakhir adalah hand gesture. Hand gesture ya, kalian memainkan tangan kalian, memperlihatkan visual yang sudah kalian siapkan kayak gitu. Hand gesture kayak gini, bla bla bla, apa gitu. Hand gesture yang nggak kaku banget kan. Soalnya kalau misalnya kita diem aja malah jadi nervous nih. Jadi untuk mengurangi nervous, saya malah lebih banyak menggunakan tangan seperti ini. Bla 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 bla, seperti itu. The next technique is about pauses, stress, and intonation. Oh, and rhythm. Jadi di sini ada 4 things that we have to pay attention. Yang pertama adalah pauses. Jadi kalian jangan ngomong sampai bla 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 kayak kereta gitu, nggak ada berhentinya sama sekali. Jadi kayak kalau misalnya udah selesai satu topik kayak take a deep breath dulu, gitu kayak okay, we are going to the next section, bla 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 kayak gitu. Ada pauses di situ untuk membiarkan audiens bernafas juga sebentar, absorb the topic that we have delivered kayak gitu. Pause sebentar, terus nanti kita lanjut dulu. Dan bla 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 gitu. Itu nggak bisa sih. Yang kedua adalah stress. Stress di sini maksudnya adalah word stress ya. Jadi kita harus memperhatikan stress dari word yang kita pilih. Jadi kayak beautiful kan ada stressnya sendiri ya. Beautiful, this is a beautiful woman. Let me introduce you to a gorgeous man, something like that. Jadi stress di sini juga harus diperhatikan agar kayak apa ya, membuat topiknya itu lebih hidup gitu, lebih wah. Nah, yang selanjutnya adalah intonation. Jadi nanti akan saya tampilkan juga terkait ini, stress intonation di video. Jadi nanti kalian bisa perhatikan juga contoh-contohnya biar lebih nangkep juga. Terus yang selanjutnya itu adalah intonation is the way speaker's voice goes up and down. They speak, ya kan? Typo lagi.
and down as they speak. Jadi pitch-nya kayak hello. Okay, so does anyone have a question? Gitu. Pitch-nya goes, speaker voice goes up and down, kayak up and down-nya kayak gitu diperhatikan. Jangan up terus nggak boleh down, terus nggak boleh datar juga nggak boleh. Itu intonation-nya. Nah, yang selanjutnya adalah rhythm, how we use a combination of stress and unstressed word in sentence. Nah, itu tadi kalau tadi yang pertama stresnya itu diperhatikan kapan kita harus naik pitch-nya, kapan kita harus naik pitch-nya, kapan kita harus turun, itu di sini adalah rhythm-nya. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan video dulu. Kalian juga boleh take a deep breath dulu. Mungkin saya juga tadi kecepatan ya ngomongnya. Semoga nggak kayak kereta ya. Saya menyampaikan ini ternyata juga, tapi saya juga masih belajar sih. Jadi juga minta tolong teman-teman reminder ya. Kalau saya terlalu cepat, saya menggunakan bahasa yang tidak dimengerti, tolong diingatkan. Oke, sebentar. Kalau play video gini, suaranya tuh kedengeran nggak sih nanti ya? Aku belum pernah deh. Kedengeran nggak biasanya? Coba ya, saya coba play ya. Lama ini, maafin. Kok nggak mau nge-play? Wait a minute. Kedengeran nggak suaranya? Enggak, Kak. Belum. Ya? Terus juga di share screen-nya juga masih PPT, Kak. Oh ya? Iya, betul. Iya. Bentar ya, saya ulangi dulu. Stop. Oke. Stop share, and then I will try to share it again. Ini udah ya? Udah. Tapi suaranya kedengeran nggak ya? Coba, Kak. Belum. Belum sih. Nggak keluar juga suaranya? Enggak. Belum. Biar keluar gimana ya, ada yang tahu? Saya belum pernah nge-share video. Mana ya? Wait a minute. Okay, no. Oh, share computer sound kali ya? Ya mungkin Kak. Iya itu Kak. Coba ya. Coba aja Kak. Watch how the meaning of a sentence can completely change. Okay, wait a minute, saya ulangi. Hi, I'm Linda Katz-Wilner, founder and director of Successfully Speaking and one of the co-founders of ESL Rules. Punctuation, pausing, and stress are key elements of communication. Examples of punctuation are commas, periods or full stops, question marks, and exclamation points. Watch how the meaning of a sentence can completely change when altering these features. Bob said his son is crazy. Bob said his son is crazy. Nih, di sini tadi. Bob said his son is crazy.
Bob said his son is crazy. This is without comma. Bob said his son is crazy. Bob said his son is crazy. Ini ada difference meaning di sini ya. Yang tadi Bob said his son is crazy. Jadi Bob berkata bahwa anaknya adalah gila. Jadi yang di sini Bob said his son is crazy. Bob said his son is crazy. Kalau yang ini maksudnya apa coba? Meaningnya beda kan tadi yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu tadi Bob said his son is crazy. Bob berkata bahwa anak laki-lakinya itu crazy. Kalau yang ini yang kedua, Bob said his son is crazy. Jadi yang gila itu Bobnya. Ya enggak? Benar. Iya, Pak. Ya, paham. Jadi di sini koma itu amat sangat mempengaruhi ya. Jadi juga kalian harus memperhatikan punctuation-nya tadi koma, exclamation mark atau question marks di situ juga mempermainkan ini ya. Apa tadi intonation. Terus ini ada contoh yang kedua. Karen finds pleasure in cooking, her dog, and her cat. Ini diingat-ingat. Karen finds pleasure in cooking, her dog, and her cat. Jadi si Karen itu menyukai cooking, menyukai anjingnya dan juga menyukai kucingnya. Karen finds pleasure in cooking her dog and her cat. Nah, kalau di sini Karen finds pleasure in cooking her dog and her cat. Itu beda lagi kan ya. Jadi stres di sini juga harus diperhatikan. Kayak stres dan koma. Karen finds pleasure in cooking her dog and her cat. Maksudnya dia menyukai memasak anjing dan kucingnya gitu. Jadi di sini koma sangat amat berpengaruh. Woman. Without her, man is nothing. Woman, without her, man is nothing. Remember this, man. Without woman, you are nothing. Jadi di sini without woman, tanpa perempuan itu, laki-laki itu bukan apa-apa gitu. Apa ya? Apa enggak? Ini ya di sini komanya dilihat ya. Woman without her man is nothing. Nah, ini kan beda lagi kan? Beda koma, beda arti. Woman without her man is nothing. Kalau tadi artinya tanpa ada wanita, lelaki itu bukan apa-apa. Tapi yang ini artinya perempuan tanpa ada laki-laki, perempuan itu bukan apa-apa gitu. Jadi beda koma juga beda arti. Let's eat, Grandma. The last one. Let's eat, Grandma. Tadi yang pertama, let's eat, Grandma. Ayo makan nenek, gitu kan. Ayo makan nenek. Nenek, ayo makan, gitu. Nah, yang kedua, let's eat, Grandma. Ayo makan nenek, gitu. Jadi di sini kalau tanpa ada koma, itu beda arti ya. Mengerikan. Maksudnya kita makan nenek kita. Itu jadi punctuation harus diperhatikan. For information on how you punctuation yang kayak tadi tanda seru, tanda koma, tanda tanya, itu kan nanti akan mempengaruhi pitch kita, juga akan mempengaruhi intonation. Ketika kita tidak memperhatikan koma dan lain sebagainya, itu akan mengubah arti. Itu terkait punctuation tadi ya. Terus ini kita bakal belajar tentang intonation sama stress. Hi, welcome to Mad English TV. Do you know what this is? It's someone speaking. Look at that. It's incredible. If you want your English to sound more natural, you need to learn rhythm, intonation, stress, and pitch. Now, these words aren't very important. The important thing is that you understand that language has a certain flow to it. Okay? If you don't get that flow, if you sound like this when you speak English, okay, you're not going to sound very natural. You need to get that flow to sound natural, like a native English speaker, okay? So, I'm going to teach you about syllables. Do you know what a syllable is? A word has one or more
pieces of sound called syllables. Okay, let's take a look at this word, incredible. It has 4 syllables, 4 pieces of sound, okay? Incredible. Incredible. Okay, so can you hear which syllable is the loudest? Incredible. Incredible. Ini syllables ya, jadi setiap words itu mempunyai syllables. Syllable itu apa ya? Suku kata, kata juga. Pokoknya kayak, ya suku kata sih syllables tuh. Jadi kayak beautiful. Beautiful itu bukan satu gitu ya, tapi syllablesnya itu ada berapa coba? Beautiful, ada yang tahu? Beautiful. Ada berapa? Syllablesnya. 3 bukan, Kak? Ada 3 ya? 3. Beautiful. Kalau hand? Hand. 1. Intinya syllable tuh kayak gitu ya. Jadi pemisahan pemenggalan di dalam word. Right. This second syllable is the loudest. It means that has the stress. Incredible. Incredible. I hope you brought your knife because we're going to kill pronunciation in this series. If you haven't watched my first lesson on pronunciation, you should watch that right now. I'll put the link to it somewhere right up here. Okay? So we need. Jadi sekarang kita akan belajar stress, di mana kita harus menekankan suara di dalam satu kalimat. Stress word. To kill this guy. Incredible. 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 I'm incredible. 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 Jadi yang stress di sini adalah cred. Coba semuanya. Incredible. Incredible. Stressnya di second syllable ya ini. Incredible. Incredible. This is an incredible story. You're incredible. We're incredible. Okay, so let's get some practice with real sentences. All right. Nih, sekarang kita belajar. Jadi mungkin aku ini ya. Aku tunjuk kali ya. Siapa ya? Kak Agung. Coba sebelum kita play lagi videonya. Ya. Bacakan yang where are the documents. Dengan stres ya. Stres yang benar. 1, 2, 3. Where are the documents? Where are the documents? Where are the documents? Yes. Kita dengarkan. So, where are the documents? Where are the Right, here we have a stress on where and a stress on the first syllable in the word documents. So, where are the documents? Where are the documents? Did you watch the documentary? 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 It's not, did you watch the documentary? Right? If you speak like that, you're not going to sound natural at all. Your English is really going to suck. Okay, so I'm helping you to learn how to not have really bad English here. If you learn this, your English is just going to be amazing, okay? So, did you watch the documentary? Did you watch the documentary? Now, see this word here, document and document. They both have the same word inside it, but the difference is that it's a different word. They have a different number of syllables, and here the stress is on the first syllable, whereas here the stress is over here, right? It's not documentary, it's documentary. If you say documentary, people will understand you, but it's not going to sound natural, okay? So let's look at some more examples. Jadi untuk stress itu emang kadang di noun sama verb, most of the word di apa ya, kata kerja atau kata benda itu berbeda. Kadang kata benda itu stressnya itu di awal. Jadi kayak tadi documents itu kan kata benda ya kata benda. Kata benda itu
stresnya kadang, nggak semua ya, tapi lebih banyak itu emang non stress itu di awal. Kalau verb itu biasanya di tengah. Itu biasanya, cuma nggak, aturan itu nggak berlaku untuk semuanya. What on earth are you doing here? Coba ya, kita coba semuanya. Untuk kata yang ini, what on earth are you doing here? Sambil mempraktekkan stresnya. Yuk, 1, 2, 3. What on earth What are you on doing earth here? are you doing here? What are you doing here? What on earth are you doing here? What on earth are you doing What here? on Yang kedua, What on coba. earth are you Yuk, doing bareng-bareng here? yang kedua. I thought you are in Mexico. I thought you were 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 in Mexico. Kita dengarkan. What on earth are you doing here? Here the stress is on the first syllable doing. Earth and what both just have one syllable. Okay, so you don't need to think about how to say those words. It's just what. Earth. Okay, one syllable words are pretty easy. When you get to more syllable words, like 3 or 4 syllables, then sometimes it can be a little bit tricky. Okay, so what on earth are you doing here? What on earth are you doing here? I thought you were in Mexico. I thought you were in Mexico. I thought you were in Mexico. Okay, Mexico has 3 syllables. Mexico. The stress is on the first syllable. I thought you were in Mexico. What on earth are you doing here? I thought you were in Mexico. Oke ya, mungkin latihannya udah di situ, kita juga udah melebihi. Ini nggak apa-apa kan ya, apa ada yang punya acara? Kita lebih sedikit ya. Ini udah selesai sih. Tinggal closing aja. Enggak, masih ada beberapa yang saya sampaikan. Bentar, cara share lagi PPT-nya. Satu sesi berapa lama, Kak? Harusnya 40 menit. I'm so sorry ya. Tadi juga. Oh, Karena ini bonus. first meeting. Tadi juga kita kenalan dulu. Maaf ya, ini udah tinggal sedikit kok. Tenang aja. Gak apa-apa, Kak. Nggak Saya apa-apa. aja Siap, malah Kak. nggak tahu berapa lama. Ya dinikmatin aja gitu. Oke, siap. Alhamdulillah dinikmati. Gak kerasa. Jadi itu ya tadi, ini yang keempat ya. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah pauses, stress, intonation, and rhythm. The next one and the last one about the techniques itself is practice, practice, and practice. Jadi kayak mentor saya tuh selalu bilang, pokoknya kamu harus sering latihan, practice, practice, practice. Kayak misal kita mencoba menyampaikan apa ya, speech gitu, nggak harus di depan audiens, kayak sendiri aja kita record, terus habis itu kita dengerin, bener nggak sih apa yang aku sampaikan, ini stressnya bener nggak, terus habis itu understandable nggak, kecepatan nggak, kayak gitu. Jadi proses practice di situ adalah nggak harus di depan audiens, jadi kayak kalian record aja, mencoba record kalian ngomong apa, speaking apa, bercerita apa, kayak gitu. Terus nanti kalian dengarkan lagi, di situ kalian akan mengetahui kesalahan kalian di mana. Terus habis itu practice lagi. That is why nothing is instant, everything needs process, and the process itself is learn, practice, reflect, practice. Jadi yang pertama kita belajar dulu gimana sih yang baik dan benar. Habis itu kita mencoba mempraktekannya, setelah kita praktek, kita reflect apa sih yang harus diperbaiki. Setelah kita tahu apa yang harus diperbaiki, kita practice lagi. Practice, and practice. That's the key. And okay, that's all for our materials for today. Does anyone have question so far? Boleh banget tanyakan apapun terkait ini ya, effective speaking, how to be good public speaker and public speaker ya. Yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Silahkan. Ada nggak nih? Kalau ini Kak,
Kalau itu kan sepertinya emang acara TV. Sepertinya isinya itu emang kayak reporter, kayak ngegosipin. Itu termasuk public speaking atau gimana? Itu termasuk public speaking sih. Jadi tadi di public speaking sendiri itu kan when we are communicate with people ya, ketika kita mengkomunikasikan sesuatu di depan orang-orang. Jadi even ketika kamu di depan layar kayak gitu, kamu nyampaikan sesuatu, presenter itu juga dia public speaker. Jadi kayak misal kamu lagi bikin bikin vlog atau lagi nge-record video buat YouTube kayak gitu, itu juga sebenarnya kamu public speaker. Soalnya kan di situ kamu trying to communicate with the audience. Jadi itu juga public speaking. Seperti itu. Soalnya kan tujuannya communicate ya, untuk mengkomunikasikan itu untuk orang banyak. Jadi itu juga termasuk dari public speaking. Sudah terjawab? Ada, Kak. Oke, siap. Ada lagi? Aku dong nggak mau tanya, Kak. Iya, silahkan. Kan bahasa Inggris yang kita kenal kan ada 2 ya, Kak ya? American sama British. Ya. Ya, tapi kan kita kan familiarnya kan biasanya kan yang American. Ada tips nggak, Kak, biar kayak misalkan kita pengen bisa British juga gitu? Wow. Tips, semisal tips umum aja gitu, Kak. Tips apa gitu, Kak, biar agak terbiasa gitu. Soalnya kan kita kan kalau misalkan American kan terbiasa banget kan, Kak, kayak lihat film, lihat apa gitu kan, banyak American. Nah, kalau misalkan pengen nih, Kak, misalkan iseng aja pengen belajar British gitu misalkan. Ya, kalau misal terkait aksen, otomatis kita ini sih lebih sering mendengarkan dan juga practice. Itu sih key-nya, itu sebenarnya practice sih. Ketika kalian sudah banyak mendengarkan aksen-aksen British, kayak apa sih Harry Potter itu kan dia British action kan jadinya, British accent ya. Jadi kalian bisa belajar dari situ, terus habis itu kalian practice. Sebenarnya kuncinya practice aja sih, soalnya emang susah banget kalau aksen dulu kadang juga aksen kita tuh sebenarnya nggak Amerika sih sebenarnya. Aksen kita tuh Indonesia or malah juga Japanese. Kadang kan ada yang mendong banget gitu kan, ngomong bahasa Inggrisnya itu bukan aksen mana-mana tuh, itu aksen Jawa. Jadi ya itu sih practice. Kalau misalnya tips sendiri, practice how to pronounce it in British accent. Karena saya juga sebenarnya pengen banget British accent, kayaknya keren gitu ya. Gimana sih, lebih kalau British tuh. Mungkin Kak udah belajar belum British accent-nya? Belum. Pengen nyoba, pengen belajar. Mungkin. Sering-sering dengar aja vlognya yang British. Okay. Itu practice. Soalnya susah juga sih kalau misal kita tuh ya lidahnya. Sebenarnya kita juga nggak Amerika banget. Okay. Mungkin ada yang lain? Nggak ada nih, yakin. Sudah mungkin, Kak. Masih bingung kayaknya, masih awalan. Iya. Kalau ngomongin aksen kan kayak Spanglish, Spain, English itu kan sebenarnya bisa aksen loh. Kadang kan orang-orang juga membuat aksen mereka sendiri sesuai dengan country mereka. Spanglish, terus Korea, Singlish. Oh iya, Singlish. itu Singlish. Seperti itu Korea kan juga ada Korea English. Soalnya kan aksen orang ngomong kan juga beda-beda dari sononya, kayak susah gitu kalau aksen tuh. Yeah. Jadi makanya kenapa ada istilah kayak gitu tadi. Spanglish, Korean lace, apa-apalah itu. Itu sih. Nggak ada nih. Kayaknya emang kakak di sini udah pada keren sih kalau terkait public speaking, aku yakin. Enggak.
Tahu belajar nih. Masih Makanya belajar belum pada sama. tahu kayaknya. Oh, Belum pada tahu gimana-gimananya. Jadi bingung. tapi udah ada yang pernah ikut ini nggak, competition speech or maybe debate gitu? Competition Kemarin enggak sih, paling apa ya? Seminar paling. Seminar speakernya? Sering sih di sana dulu kan. kemarin sempat juga kompetisi duta bahasa, Kak. Wow. Ini siapa nih? Kak siapa ini yang tadi yang bilang? Kak Arman. Oh, Kak Arman. Arman udah bahasa. Bahasa apa, Kak? Kemarin Bahasa Indonesia. bahasa cuman Bahasa apa? gagal karena Bahasa. Nih. Duta bahasa juga, duta bahasa. Kalau duta bahasa tuh duta bahasa daerah gitu. Enggak, duta bahasa tuh kayak ya dari masing-masing provinsi gitu. Tapi lebih ke ini kayak presentasi lebih memperkenalkan bahasa Indonesia yang baik gitu di kalangan masyarakat. Bahasa Indonesia berarti ya, bukan bahasa daerah gitu ya. Iya, di Keren. situ sih. Berarti kan bahasa daerah juga. Berarti kan udah sering banget ya. Bisa sharing nanti. Kayak gitu. Bisa sharing banget nanti pengalamannya kayak gimana gitu. Saya juga ikut kompetisi juga baru berapa kali juga sih. Dan emang nervous itu emang susah banget ya untuk ini. Tapi setidaknya bisa diminimalisir sih kalau nervousness itu. Semakin lama kita sering ngomong, nervousnya itu akan praktis kan tadi itu yang terakhir, tekniknya adalah praktis. Semakin banyak kita praktis, semakin berkuranglah nervous kita ketika kita berbicara di depan orang. Kalau misal Kak di sini juga ada yang apa sih, ketua hima atau ketua apa kan juga pasti sering ngomong di depan orang banyak. Itu juga termasuk public speaking. Gitu. Dan nih sejauh ini nggak ada pertanyaan lagi? Kalau dari kita belum ada teh. Kak. Teteh. Biasaan teteh. Orang Bandung. Biasaan. Oke, siap. Gak apa-apa sih dipanggil teh. Gak pernah aku dipanggil teh kayaknya deh. Okay, so that's all for me. And this is something like quotes from John Powell. There is only one rule for being a good talker, that is learn to listen. Jadi ketika kita lebih banyak mendengarkan, nantinya kita akan bisa menjadi good talker. Jadi lebih banyak mendengarkan akan lebih bagus juga kita sebagai seorang speaker. Okay, so that's all for me. Thank you for your nice attention. Thank you for attending this class, this first meeting. Thank you juga Kak. Thank you Kak. Thank you Kak. Jadi kalau misal ada sesuatu yang mau di-share atau mau tanya sesuatu terkait materi yang sudah saya sampaikan, bisa nanti japri ya. Tiba-tiba ada pertanyaan apa, boleh japri saya di WhatsApp. Seperti itu. Oke. Thank you Kak. Jadi mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Tadi sudah saya sampaikan, terima kasih banyak. Thank you Kak Ratri. Sama-sama. Thank you Kak. Jadi mungkin sebelum kita live, lo udah ada yang live kok. Mau foto session dulu. Tadi yang live siapa deh? Enggak tahu. Oh ini siapa namanya tadi? Gilang ya? Oh, Gilang. Foto session dulu yuk, bentar. Yuk, boleh. Open kamera dong. Belum lihat. Gue lagi di rumah sakit, nggak bisa open kamera. Oh alah, yaudah nggak apa-apa. Udah ada mukanya kok. Ya. Yang lain bisa open kamera nggak? Kak Gita, Kak Delvita, Kak Firda. Oh, tadi
Kepencet kayaknya Gilang mungkin ya. Kayaknya deh. Dia udah join lagi. Sebentar, kita tunggu. Halo Kak Gilang, kita foto session dulu ya Kak. Oh iya, keburu kepencet. Bentar. Ini Kak Firda bisa open kamera nggak? Oke, siap. Nah gitu dong, ya ampun. Cantik-cantik kadang-kadang mana nggak open kamera tadi. Bentar ya. Insecure. Tokenya bilang bener lagi. Iya, tokenya tuh. Siapa sih? Toke siapa tuh kayaknya dari tadi. Oke, katanya. Tokenya dari tadi bunyi. Bentar ya. Saya Oke, yuk. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Last one, 1. Bentar. 1, 2. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ini udah melebihi banget sih, harusnya tadi selesai jam 8.10. Lebihinya lebih banget lagi. First time. Oke, mungkin Semangat, Kak. Mungkin semangat juga ya teman-teman. Apalah, semoga dipermudah semuanya ya. Oke, jadi saya juga mau menyampaikan untuk hari Sabtu kayaknya gak ada kelas dulu ya, soalnya saya ada acara. Jadi kita kelasnya di minggu malamnya. It's okay ya? Oke. Oh, siap, Kak. Oke, siap. Terima kasih banyak ya teman-teman. Silahkan. Sama-sama. Terima kasih Kak Ratri. Terima kasih Kak. See you on Monday. See you on Sunday. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, siap. Sabtu.